Pada tanggal 26 Oktober 1994, Raja Hussein dari Yordania dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin menandatangani sebuah perjanjian damai yang mengakhiri perang selama 46 tahun antara kedua negara. Perjanjian ini ditandatangani dalam proses perdamaian antara Arab dan Israel yang didukung oleh Amerika Serikat. Berdasarkan perjanjian damai tersebut, Israel bersedia mundur dari sebagian wilayah Yordania dan Yordania membatalkan embargo ekonominya terhadap Israel. Dengan ditandatanganinya perjanjian itu, AS berjanji membebaskan Yordania dari utang-utang mereka dan akan memberi bantuan keuangan kepada Yordania. Namun, janji AS itu sama sekali tidak ditepati sehingga akibatnya Raja Hussein yang sejak lama melakukan kontak rahasia dengan Israel dan berusaha mencari keuntungan ekonomi melalui perdamaian di antara kedua negara tidak berhasil mencapai keinginannya tersebut. Perjanjian tersebut membuka jalan bagi kerja sama dalam perdagangan, pariwisata, jaringan transportasi, sumber daya air, dan perlindungan lingkungan. Meskipun perjanjian ini mengakhiri perang antara Yordania dan Israel, banyak orang Palestina yang marah dan terkejut dengan kesepakatan damai yang mereka yakini gagal untuk mengatasi keluhan mereka. Pada tanggal 26 Oktober 1947, Maharaja Kashmir, Hari Singh, menandatangani Instrument of Accession, sebuah dokumen hukum yang menandakan bergabungnya Kashmir dengan India. Sebelumnya, setelah India merdeka dari kekuasaan Inggris, Jammu dan Kashmir dapat bergabung dengan India, atau bergabung dengan Pakistan, dan atau tetap merdeka. Namun, Singh awalnya berusaha mempertahankan kemerdekaannya dengan memainkan India dan Pakistan. Karena Singh tidak populer di kalangan rakyatnya, terutama di kalangan Muslim, maka muncul kekhawatiran massal bahwa Maharaja akan bergabung dengan India. Pemberontakan bersenjata terjadi di Poonch pada musim semi 1947. Karena keadaan darurat, Maharaja menandatangani Instrument of Accession pada tanggal 26 Oktober 1947, bergabung dengan seluruh wilayah kerajaannya, termasuk Jammu, Kashmir, Northern Areas, Ladakh, Trans-Karakoram Tract, dan Aksai Chin, ke Dominion of India. Kejadian ini memicu Perang Indo-Pakistan pertama. Sebelumnya, Kashmir telah mencari perjanjian, standstill, dengan India dan Pakistan pada bulan Agustus 1947, tetapi India menolak untuk menandatanganinya. India berpendapat bahwa Kashmir adalah bagian yang tidak terpisahkan dari India. Pakistan merespons dengan memobilisasi suku-suku yang memasuki perbatasan Kashmir. Maharaja Singh akhirnya menandatangani Instrument of Accession karena terdesak oleh keadaan yang rumit. Peristiwa ini menjadi salah satu dari 100 peristiwa yang membentuk India. Meskipun peristiwa ini terjadi lebih dari 70 tahun yang lalu, Kashmir masih menjadi sumber konflik antara India dan Pakistan hingga saat ini. Pada tanggal 26 Oktober 2010, Gunung Merapi di Yogyakarta mengalami erupsi dahsyat yang menjadi yang terbesar dan terburuk dalam sejarah Indonesia pada abad ke-21 ini. Letusan ini terjadi 3 kali pada pukul 18.10, pukul 18.15, dan pukul 18.25 WIB. Letusan ini menyebabkan rangkaian peristiwa yang mengakibatkan sedikitnya 353 orang tewas, termasuk Mbah Marijan, juru kunci Gunung Merapi. Letusan ini juga menyebabkan kerugian triliunan rupiah dan dampak yang sangat besar pada sektor pemukiman, infrastruktur, sosial, dan ekonomi. Sebelum letusan besar pada tanggal 26 Oktober, aktivitas seismik Gunung Merapi sudah terjadi sejak akhir September 2010. Pada tanggal 20 September, status Gunung Merapi dinaikkan dari normal menjadi waspada oleh BPPTK Yogyakarta. Pada tanggal 21 Oktober, status berubah menjadi siaga pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 25 Oktober, BPPTK Yogyakarta meningkatkan status Gunung Merapi menjadi awas pada pukul 6 WIB. Letusan pada tanggal 26 Oktober menyebabkan luncuran awan panas yang mengarah ke sektor barat-barat daya dan sektor selatan tenggara. Luncuran awan panas ini menghantam perkampungan yang ada di lereng barat daya dan selatan Merapi, termasuk rumah Mbah Marijan. Letusan ini juga membuat rekor baru dalam luncuran awan panas, yakni sejauh 15 km dari puncak Merapi menuju Cangkringan. Letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 menjadi pengingat bagi kita bahwa kekuatan alam tidak bisa dihalau.
Ilmu pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan menjadi peran penting sebagai upaya pengurangan risiko bencana alam. Oleh karena itu, kita perlu selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana alam yang mungkin terjadi di masa depan.